Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali kultum ini dengan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Yang sebelumnya setiap malam kita alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, para santri muslimin dan muslimat, kita juga mendapatkan kenikmatan kita bisa sholat malam setiap malam. Ini merupakan nikmat yang luar biasa yang tidak Allah berikan kepada setiap hamba Allah. Banyak orang-orang yang ketika malam tertidur pulas, dan itu sah-sah saja, ya. Yang penting bangun sholat subuh gitu ya. Karena sholat malam kan hukumnya sunnah. Tapi bagi mereka orang-orang yang ingin menjadi kekasih Allah, orang-orang yang ingin memperoleh gelar kemarin apa? Haqqo tuqati, gelar takwa yang sebenar-benarnya diwujudkan dengan bentuk ketaatan yang lebih. Ya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beramal sholih, beramal kebaikan sampai ajal menjemput kita masing-masing. Ya, baik para muslimin, muslimat, dan para pemirsa channel Al Furqan Masrur yang menyaksikan channel ini, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diberkahi, dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda semuanya beserta keluarga Anda semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah tema kultum ini yaitu terkait tentang bahwasanya setiap nikmat yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah, maka itu adalah musibah, bukan nikmat. Ya. Maka sebagaimana seorang ulama salafus sholih, ulama terdahulu, ya, namanya Salamah bin Dinar Abu Hazim, ya Pak? Salamah bin Dinar Abu Hazim. Ini seorang ulama salafus sholih, ulama terdahulu, ulama tabi'in, ulama terdahulu. Beliau memberikan nasihat yang luar biasa. Ya, saya ketika membaca ini dalam kitab Mawa'idh As-Shalihin, halaman 262, saya bergetar hati saya. Ya, karena nasihat ini luar biasa. Menyentuh sekali, dalam. Otomatis setiap nasihat para ulama terdahulu itu otomatis mereka memberikan nasihat itu pun sesuai dengan atau mengambil pemahaman intisari daripada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin seorang ulama kok berbicara menasehati, memberikan ucapan nasihat, mau'idhah tanpa petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah. Maka beliau pun memberikan nasihat yang luar biasa.
Siapa tadi namanya sahabatnya? Apa? Ulamanya? Salamah bin Dinar Abu Hazim. Ini perhatikan nih. Beliau mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribuka ilallah azza wa jal fahiya baliyah. Kullu nikmatin, setiap nikmat yang datang kepadamu, yang kita rasakan, setiap nikmat, la tuqarribuka ilallahi azza wa jalla. Yang dengan nikmat itu tidak menjadikan dirimu dekat dengan Allah. Ya. Yang dengan nikmat itu kamu tidak semakin dekat dengan Allah, tidak menjadikan dirimu semakin dekat dengan Allah, fahiya baliyah. Maka nikmat itu dihukumi sebagai musibah. Apa? Diulangi lagi biar jelas ya, perhatikan ya. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah, fahiya baliyah. Maka itu adalah musibah. Loh Pak Ustadz, saya bingung ini. Orang nikmat ya nikmat. Kok ulama Salamah bin Dinar Abu Hazim mengatakan nikmat kok bisa jadi musibah. Tapi alasannya apa? Perubahan awalnya nikmat dari Allah kok menjadi musibah. Apa? Lantaran apa? Kenapa? La tuqarribuka ilallahi azza wa jalla. Kenapa? Karena nikmat yang Allah berikan tidak menjadikan dirimu semakin dekat dengan Allah. Paham ya? Kalau hakikatnya makan enak, nikmat enggak? Nikmat. Ya. Kamu jalan-jalan nikmat enggak? Nikmat. Tamasya ke kolam renang, ya enggak nikmat enggak? Nikmat. Punya uang nikmat enggak? Nikmat. Punya mobil nikmat enggak? Nikmat. Punya motor nikmat enggak? Nikmat. Punya rumah nikmat enggak? Oh, apalagi rumah mewah. Punya sawah nikmat enggak? Loh, orang punya jabatan tinggi, punya pangkat, punya ilmu, punya titel S1, S2, ya, profesor, doktor dan seterusnya misalkan. Ini kan nikmat dari Allah. Punya handphone, nikmat, ya. Punya fasilitas hidup di dunia ini yang kita miliki itu nikmat. Tapi kita lihat, kita diberi nikmat mobil misalkan. Apakah dengan mobil yang Allah berikan kita semakin dekat dengan Allah atau tidak? Kalau semakin dekat dengan Allah itu nikmat. Paham? Kenapa? Karena nikmat itu kita gunakan untuk kita semakin dekat dengan Allah. Tapi kalau misalkan kita punya mobil, habis punya mobil yang tadinya sholat 5 waktu rajin, habis punya mobil, kok malah semakin apa? Tidak rajin sholatnya, malah bolong-bolong. Sampai itu apa? Sampai nggak sholat malah, gara-gara mau. Berarti apa? Nikmat ini yang datang mobil tadi tidak mendekatkan diri dia kepada Allah. Ini yang disebut nikmat yang menjadi musibah. Kenapa? Karena tidak mendekatkan dirinya kepada Allah. Kamu punya uang, senang nggak punya uang? Wow, besang dikasih uang 100.000, senang atau marah-marah? Kamu dikasih uang 100.000, senang apa marah-marah ke saya? Senang kan? Nggak ada orang dikasih 100.000 kok, Pak Ustadz ngasih saya kenapa sih? Misalkan ya, marah-marah ke saya. Nggak ada orang dikasih uang kok marah? Marah-marah, senang nggak? Saya ngasih gesang 100.000, marah apa senang? Senang banget, senang bang, itu nikmat. Menurut kamu nikmat kan? Tapi kalau misalkan gesang memanfaatkan 100.000 ini untuk ketaatan kepada Allah, untuk infak, maka apa? Ini kenikmatan yang sesungguhnya dirasakan. Kenapa? Karena kenikmatan ini mendekatkan diri kita kepada Allah. Paham? Orang punya HP, Pak Ustadz, HP-nya apa? HP-nya HP yang termewah, terbagus, termahal. Sudah beli? Loh apa? Ada azan, mainan HP terus. Ada azan, nge-game terus misalkan kamu ya. Misalkan nih, ya, insya Allah sih enggak ya. Kamu enggak ya? Nah itu ya, enggak ya? Enggak salah Pak, gimana? Ya, diberikan oleh bapakmu HP misalkan, yang bagus, yang
Kalau kamu dibelikan HP kok semakin semangat untuk ibadah kepada Allah. HP-nya digunakan untuk apa? Men-share nasihat-nasihat kebaikan ya di Facebook, di WA, terus di-share terus ya. Nasihat-nasihat kebaik bukan untuk ngegame, semakin kamu rajin sholat, bertambah ketaatannya, maka ini nikmat yang sesungguhnya yang Allah inginkan memang seperti itu. Nikmatnya digunakan untuk ketaatan. Paham? Tapi kalau kenikmatan yang Allah berikan, kok digunakan untuk kemaksiatan, maka itu adalah musibah. Apa? Baliyah, maka itu adalah bala. Bala itu sama musibah. Paham? Ya, makanya orang-orang punya pangkat, jabatan, tanah, ya, punya anak, istri. Kok ketika diberikan kenikmatan oleh Allah berupa tadi seorang istri yang cantik, misalkan bagi suami ya, seorang istri diberikan suami yang ganteng, diberikan anak-anak, ya, diberikan harta, pangkat, jabatan. Kalau seandainya dengan nikmat itu semakin dekat dengan Allah, maka itu adalah nikmat yang memang Allah inginkan. Karena nikmat hakikatnya untuk ketaatan. Tapi kalau diberikan nikmat itu semua tadi, ya, kok semakin jauh kita dengan Allah, semakin jauh dan jauh, malas ibadah dan seterusnya, maka itu bukan nikmat, tapi apa? Musibah. Paham? Musibah. Ya, itu. Dapat dipahami ya? Ya, semoga ini bermanfaat ya. Dan menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita bisa mengetahui, oh ini nikmat yang sebenarnya. Apa ukurannya? Mendekatkan kepada Allah. Tapi kalau nikmat berubah menjadi musibah, karena apa? Nikmat itu melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat dipahami ya? Ya, baik. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.